Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, satu rumah semi permanen di Desa Wonosari, Kabupaten Deli Serdang terbakar. 2 lokasi yang disinyalir menjadi tempat transaksi narkoba di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan digerebek polisi. Melihat persiapan kejuaraan dunia F1 Powerboat yang akan digelar di Danau Toba. Belasan pasangan yang bukan suami istri tertangkap sedang melakukan perbuatan mesum di lesehan yang berada di sepanjang Jalan Veteran Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ironisnya dari pasangan yang tertangkap, terdapat pasangan di bawah umur. Tim gabungan dari Babin Kantipmas, Babinsa, dan perangkat Desa Manunggal Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang melakukan penggerebekan terhadap lesehan yang kerap digunakan untuk mesum pasangan bukan suami istri. Satu persatu tempat lesehan tersebut didatangi petugas dan mendapati sejumlah pasangan yang sedang bugil dan berbuat mesum. Bahkan dari beberapa pasangan tersebut terdapat pasangan yang masih di bawah umur. Kepala Desa Manunggal Muklisin menyebutkan razia ini dilakukan berdasarkan dari banyaknya laporan warga terkait maraknya lokasi mesum di desa mereka. Banyak kita jumpai pasangan-pasangan yang bukan suami istri, bahkan pelajar ada, mahasiswa ada. Makanya dengan kejadian itu kami tugaskan kepada Pak Rusun, khususnya kepada yang piket, supaya setiap 2-3 jam sekali harus tengok ke lapangan. Bahkan sampai malam kita kerjakan. Seminggu ini kita hampir menangkap pasangan yang bukan suami istri yang diduga keras mereka itu memang berbuat mesum di lokasi. Itu hampir belasan bahkan puluhan yang kita inikan. Belasan pasangan yang bukan suami istri tersebut akhirnya dibawa ke kantor desa untuk kemudian diberikan arahan serta penandatanganan surat kesepakatan. Sementara untuk pemilik lesehan, pihak desa meminta membongkar tempat mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, seorang remaja perempuan menjadi korban perampasan di Kelurahan Mabar, Kota Medan. Korban terseret puluhan meter karena mempertahankan ponsel miliknya, sedang pelaku yang tertangkap nyaris tewas dikeroyok massa. Berawal dari perkenalan di aplikasi Kencan, seorang perempuan yang masih duduk di bangku sekolah menjadi korban perampasan. Korban dan 2 pelaku yang sebelumnya sudah membuat janji bertemu di kawasan Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Untuk mendapat ponsel milik korban, kedua pelaku berinisial DA dan MF berpura-pura meminjam ponsel milik korban dengan cara merayu korban. Ketika korban meminjamkan ponsel miliknya, kedua pelaku langsung tancap gas. Karena ingin menyelamatkan ponselnya, korban kemudian mengejar kedua pelaku hingga tangan kanannya tersangkut dan korban terseret sejauh 50 meter. Warga yang melihat kejadian ini langsung menghentikan laju sepeda motor pelaku dan memukuli kedua pelaku hingga babak belur. Menurut polisi, kedua pelaku sudah 4 kali beraksi dengan target korban pelajar atau mahasiswa melalui aplikasi Kencan. Aplikasi Tantan untuk menjumpai korbannya, settingan, setelah itu ketemu. Setelah ketemu mereka pinjam handphone lalu dilakukan. Dari selama mereka beraksi udah berapa kali, Bang? Untuk pengakuan tersangka sampai saat ini dilakukan 4 kali. Dari keempat itu berhasil semua? Semua berhasil. Barang bukti ada 1 unit sepeda motor, 1 unit handphone, berikut dengan pakaian yang digunakan. Kalau mereka ini, Bang, yang mereka ambil ini apanya, Bang? Kendaraannya kan, handphonenya tahu, Bang, dari korban? Dari korban diambil handphone di korban. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Medan Labuan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Petugas kereta api menangkap 3 pencuri besi rel kereta api di Desa Ledong Barat, Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Asahan. Ironisnya, ketiga tersangka merupakan seorang personel TNI, polisi, serta warga sipil. Ketiga tersangka pencurian ini ditangkap petugas kereta api saat memotong besi rel kereta api di Desa Ledong Barat, Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Asahan pada Sabtu pekan lalu. Dari lokasi kejadian ditemukan 17 potongan besi rel sebagai barang bukti.
Satu tersangka, Serda Sahrial, merupakan personil Koramil di Kabupaten Labuan Batu, telah diserahkan kasusnya kepada polisi militer. Tersangka lainnya, Aibtu Donald Panggabean, personil Polsek Kuala Hulu, serta Irwansah, warga sipil yang ikut ditangkap tengah menjalani pemeriksaan di Polres Asahan. Yang penyidikan adalah yang di Polres ini 2 orang, yaitu melibatkan salah satu oknum daripada anggota Polsek Kuala Hulu dan 1 masyarakat sipil, dan kemudian 1 lagi adalah oknum dari anggota Kodim Labuan Batu yang saat ini sudah kami limpahkan penanganannya di Subdenpom 11 Kisaran. Menurut keterangan petugas kereta api yang menangkap ketiga tersangka, terdapat 9 orang pencuri. Namun saat dilakukan penindakan, hanya 3 tersangka yang berhasil diringkus. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Kejuaraan dunia F1 Powerboat segera digelar di Danau Toba pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Segala bentuk persiapan tengah dilakukan untuk menyambut para atlet dan wisatawan. F1 Powerboat merupakan perlombaan balapan perahu motor dengan kecepatan 200 hingga 400 km per jam dan telah diselenggarakan di 39 negara sejak 1984. Danau Toba nantinya akan menjadi tuan rumah ajang balap jet air ini. Segala bentuk persiapan menyambut para atlet dan wisatawan tengah dikebut untuk perhelatan pada 24 hingga 26 Februari 2023. Sejumlah titik lokasi pun ditinjau Wamen Parekraf beserta Bupati Danau Toba. Ditargetkan lebih dari 25.000 wisatawan akan menonton langsung F1 Powerboat sembari menikmati panorama alam Danau Toba. Sangat penting sebenarnya kan bahwa event ini kita bawa ke sini dari luar negeri itu biayanya sangat besar. Nah sekarang kita adakan di halaman kita, di depan rumah kita. Mengapa kita tidak datang ke sana untuk melihatnya? Kalau kita ke luar negeri habis itu sampai ratusan juta. Ini di depan kita di Indonesia, ya saya kira sedikit yang kita keluarkan, kita dapat sukacita, kita dapat sejarah. F1 Powerboat nantinya akan menjadi momen mempromosikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal serta terciptanya lapangan pekerjaan. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Toba. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.